Jadi yang pertama kali kita lakukan itu adalah kita mau menentukan pusat massa sistem. Nah, untuk menghitung pusat massa sistem itu, kita bisa milih acuannya, apakah dia acuannya M besar atau M kecil. Itu tergantung pada kita aja gitu. Nah, karena nanti rotasi itu kan dia nanti ada porosnya. Jadi untuk memilih pusat massa itu kita juga boleh menentukan titik acuan. Nah, acuannya itu gimana? Jadi nanti apakah dia R besar atau M besar atau M kecil itu dia akan mempengaruhi. Jadi nanti pusat massa, posisi pusat massanya nih di sini. Jadi kita tentukan dulu pusat massa. Pusat massa sistem. Nah, untuk menentukan pusat massa sistem, ini kita tentukan dulu acuannya. Jadi kalau misalnya kita acuannya itu adalah yang kita pilih benda M kecil, maka, nah ini ditulisnya itu RM kecil. M kecil itu maksudnya adalah acuan nih. Posisi pusat massanya itu sama dengan, nah, yang di atas, kalau ini kan M kecil nih, yang di atas ini adalah M besar, jadinya ML, di bawahnya M besar ditambah M kecil. Nah, bagaimana kalau dia benda, kalau kita jadikan acuan itu adalah benda M besar, itu dibalik posisinya. Jadi kalau kita jadikan dia acuannya benda M besar, maka posisi pusat massanya RM-nya ini RM. Nah, ini tuh yang di atas adalah M kecil. M kecil, M plus M. Nah, ini adalah posisi pusat massa. Jadi posisi pusat massa ini sama dengan yang tadi kita pelajari di pagi hari itu kan ada kita menghitung pusat massa juga yang ini XCM, Center of Mass, pusat massa itu Center of Mass-nya itu. Nah, kita hitung. Nah, jadi itu bergantung pada acuannya di mana gitu. Nah, di mana posisi RM dan RM besar itu? Jadi kalau misalnya kita gambarkan, ini tuh yang mana sih RM dan RM besar? RM kecil dan RM besar itu. Nah, ini kan ada nih benda M besar tadi sama ada benda M kecil. Ini ada M besar, ada M kecil. Nah, ini kan dihubungkan sama batang. Ini batang penghubungnya. Nah, dihubungkan. Oke. Nah, kita misalkan posisi pusat massanya itu ada di sini misalnya. Logikanya kan dia pusat massa itu gunanya untuk apa? Pusat massa itu gunanya adalah untuk menjaga keseimbangan benda, titik di mana benda itu akan seimbang. Jadi karena ini kan M kecil nih, yang satu lagi M besar. Dia ada M besar, ini kan M besarnya. Ini M besar. Nah, yang ini M kecil. M kecil ini kan dia lebih ringan. Jadi posisi pusat massanya itu untuk sistem ini seimbang, dia akan lebih dekat ke benda yang massanya itu lebih ringan. Jadi dia akan ada lebih dekat ke M kecil karena M kecil itu massanya lebih ringan. Nah, dan akan dia lebih jauh dari yang massanya itu lebih berat gitu. Oke, nah itu tuh adalah
pusat massanya. Nah, mana yang RM dan mana RM itu yang ini tadi. Kalau misalnya mau digambarkan, RM kecil itu dari sini, dari benda ini ke sini. Nah, ini tuh adalah RM kecil. Nah, ini tuh RM kecil. Di gambar ini tuh posisinya RM kecil. Oke, ini adalah RM kecil. Nah, RM besar yang mana? Yang di sebelah sini. Ini adalah RM besar. Oke, sampai sini paham? Paham, Kak. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita udah tahu ini kan RM-nya di mana tadi, nah pusat massanya di mana udah kita gambarkan. Nah, kita perlu tahu momen inersianya. Kenapa kita perlu tahu momen inersia? Karena nanti ini ada hubungannya dengan omega. Momen inersia itu kan I sama dengan omega kuadrat dikali R nanti. Jadi kita perlu tahu momen inersianya sistem. Jadi momen inersianya, IPM-nya. IPM itu artinya adalah momen inersia yang dihitung dengan acuannya itu terhadap pusat massa. Ini kan garis hitam yang putus-putus, ini tuh adalah pusat massanya. Jadi itu sebagai acuannya. Ini berarti IPM-nya, momen inersianya terhadap pusat massa. Nah, momen inersia ini kan bisa kita anggap dia sebagai partikel. Nih, ini partikel. Batang ini tuh bisa kita abaikan masanya. Jadi kan di sini momen inersianya nanti ada dua. Ada momen inersia untuk benda besar dan ada momen inersia untuk M kecil. Jadi ini I, M besar ditambah I, M kecil. Nah, momen inersia untuk partikel itu kan I untuk partikel, momen inersianya I itu sama dengan M dikali R dikuadratkan. Ini adalah rumus momen inersia untuk partikel. Nah, kita balik lagi ke sini karena tadi dia ada dua buah partikelnya, maka IPM itu adalah penjumlahan dari momen inersia yang ini, yang besar. Yang besar ini berarti masanya adalah M, terus pusat masanya adalah Rm. Jadi Rm yang dikuadratkan. Jadi ini Rm kuadrat. Nah, ditambah untuk M kecil, berarti M kecil. Nah, ini juga kuadrat. Rm kecil dikuadratkan. Nah, ini kita selesaikan. Nah, berarti IPM-nya sama dengan, kita masukkan tadi yang udah kita misalkan. Kan tadi kita menghitung ini, RM dan RM kecil dan RM besar. Berarti IPM ini sama dengan M. Nah, ini kan kuadrat. Yang dikuadratkan adalah RM-nya. RM-nya berapa? RM-nya itu, ini kan untuk yang besar nih, RM besar. Berarti yang ini. Nah, ini yang kita kuadratkan. Nah, ini berarti ditambah M kecil. Nah, ini kuadrat juga. Nah, yang kita kuadratkan adalah RM kecil, berarti yang ini. Nah, ini kuadrat. Nah, ini diselesaikan. Kita selesaikan agar kita bisa mendapatkan
IPM. Tujuan kita adalah mendapatkan IPM dulu. Karena kalau IPM-nya nggak dapat, nanti kita nggak bisa menghitungnya. Nah, jadi ini nanti dapat IPM, I pusat massa. Nah, ini sama dengan, nah ini kan sederhanakan dulu. Kita sederhanakan, kita lihat ini. Ini kan penyebutnya sama-sama nanti. M tambah M yang dikuadratkan. M tambah M yang dikuadratkan. Berarti di atasnya, nih di atasnya, ini kan M besar, lalu M kecil dikuadratkan. M kecil dikuadratkan, ini dibuka kurungnya. Dan L kuadrat. Matematikanya ini. Nah, terus ditambah yang ini. Ini kurungnya juga dibuka. M kecil, lalu M besar dikuadratkan. Lalu L kuadrat. Nah, ini L kuadrat. Nah, di bawah ini kan ada M tambah M yang dikuadratkan. M tambah M yang dikuadratkan. Nah, itu kan sama aja. Jadi ini bisa kita satukan penulisannya. Jadi M, karena dia penyebutnya udah sama, dikuadratkan. Nah, ini disederhanakan lagi. Ini kan sama-sama ada M, L, ya kan? Nah, ini kita keluarkan aja. Coba kita keluarkan. Kalau kita taruh di luar M besar, M kecil, dan L. Nah, apa yang tersisa di dalam kurung? Coba kita lihat. Nah, ini kan M-nya udah keluar. Ini M-nya 1, udah ini L kuadratnya dikeluarkan. Ini L kuadrat. Iya. L, Kakak, ya. ini nggak ganggu waktu kakak ya? Soalnya katanya kakak udah lewat 8.30. Oh, nggak apa-apa. Sekarang Kita selesaikan aja satu soal ini dulu. oke. Oke. Nah, ini kita selesaikan dulu yang ini. Kita keluarkan M-nya, M besar, M kecil, L kuadrat. Bisa dikeluarkan, kan? Nah, berarti suku yang ini, yang pertama, M-nya kan sudah dikeluarkan. M besar, M kecil, L kuadrat. Berarti tersisa di dalam adalah M kecil. Kalau yang ini, yang tersisa di dalam adalah M besar. Nah, sampai sini paham? paham, Kak, paham. Oke. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Ini kan di atas ada M plus M, di bawah ada M plus M kuadrat. Jadi kalau misalnya kita ini bisa kita coret 1. Jadi tinggalnya nanti, nah ini di bawahnya tinggalnya adalah M plus M. Oke, nah inilah posisi pusat massanya, IPM-nya. Nah, setelah kita dapat IPM kita, nah itu kita pakai lagi hukum kekekalan momentum yang tadi kita bahas waktu les pertama. Nah, kenapa kita pakai ini hukum kekekalan momentum? Karena di sana kan ada tumbukan yang terjadi. Kata soalnya tadi, mana tadi kata soalnya? Dia nanti ada tumbukan nih, tumbukan antara sistem dengan dinding. Tumbukannya adalah tumbukan elastis sempurna. Nah, karena ada tumbukan, maka berlaku juga hukum kekekalan momentum. Jadi di sana kan ada hukum kekekalan momentum. Nah, dia di sini harus kita pindahkan. Karena tadi gambarnya kita pindahkan. Nah, di sini. Di sini berlaku juga hukum kekekalan momentum. Karena ada tumpukan. Hukum kekekalan momentum. Karena di sini terdapat tumbukan antara sistem dengan dinding. Nah, hukum kekekalan momentumnya seperti yang tadi kita bahas, bahwa
Momentum awal itu sama dengan momentum akhir. Nah, terus kita lihat juga arahnya. Arahnya gimana? Nah, dinding, coba kita lihat di sini. Dinding itu kan dalam arah X. Di sini kan dikasih arah nih. Ini X, ini Y. Nah, dinding ini kan menumbuk dengan sini. Jadi nanti antara dinding dengan sini itu dia dalam arah X terjadinya. Bukan dalam arah Y. Kalau dalam arah Y berarti yang di sini ke sini gitu. Nah, ini kan cuma kiri kanan nanti geraknya. Kalau kiri kanan itu berarti dia dalam arah X. Nah, berarti dalam arah X-nya kita bisa tulis bahwa hukum kekekalan momentumnya, momentum dalam arah X awal itu sama dengan momentum dalam arah X akhir. Nah, ini yang kita uraikan, momentum awal dan momentum akhirnya itu. Nah, oke. Awalnya yang bertumbukan itu kan adalah yang ini, bola yang kecil ini. Yang ini, nih. Yang ini dulu kan yang bertumbukan, yang ini. Karena dia dengan dinding. Jadi nanti itu ada 2 yang bertumbukan dia. Nah, jadi nanti yang pertama kali itu bola M kecil itu. Nah, katanya kan sistem yang sedang bergerak kemudian menumbuk dinding secara elastik sempurna. Diketahui ketika sesaat sebelum menumpuk dinding, sistem bergerak dengan laju pusat massa V0. Laju sudutnya itu adalah omega 0. Nah, itu saat dia menumbuk dinding. Nah, kita bisa lihat di sini tandanya. Ini kan tandanya ke sini nih, V0 itu ke sini. Nah, berarti yang bertumbukan itu adalah yang kecil ini, bukan yang besar. Karena ini kan gambarnya ada panahnya ini. Nih. Nah, jadi berarti yang kita masukkan momentum sudut awalnya itu kan yang ini. Yang bergerak itu adalah yang ini. Berarti M kecil, dikali kecepatannya. Nah, kecepatan di sini kan membentuk sudut. Ini bisa kita gambarkan juga V0 itu. V0 itu bisa kita uraikan yang ke arah sini, yang dalam arah X, bisa juga kita uraikan dia dalam arah Y. Nah, ini adalah V0 X-nya. Nah, sedangkan yang ke bawah nanti ini tuh adalah yang dalam arah Y. Nah, kalau diminta digambarkan, gambarnya itu adalah yang ini. Nah, jadi ini nanti yang ke kanan ini adalah V0X, V0 dalam arah X. Makanya di sini tuh ada tanda vektor nih ditulis. Di atas V0 itu kan ada panah ditulisnya. Itu untuk menunjukkan kalau itu ada arahnya, ada vektornya. Jadi ini adalah V0X yang ke sini. Nah, yang ke sini adalah V0Y. Nah, sudut ini kan kalau di sini 45 berarti di sini sudut 45. Theta 0 itu kan di sini lagi nih. Nih. Karena dia berseberangan dalam jadinya. Jadi di sini ada sudut theta 0 itu adalah yang nah ini. Sudut theta 0 itu yang ini, antara yang hitam dengan yang merah mendatar. Nah ini, berarti kita balik lagi ke sini, berarti M dikali V0-nya, karena ini kan dalam arah X, berarti M dikali V0X. Nah, itu sama dengan MV dengan yang pusat masanya. P pusat massa dikalikan X gitu. Jadi nanti ada istilah pusat massa di sini. Jadi yang pertama M dikali V0X, momentum awalnya. Nih. V0 dalam arah X sama dengan, nah M kecil dikalikan dengan namanya itu V
pusat massa, PMX. P maksudnya ini adalah kecepatan pusat massa dalam arah X, PMX itu. Kecepatan pusat massanya itu dalam arah X. Karena nanti kan dia bertumbukan. Nah, itu nanti kita selesaikan dulu yang ini. Nah, berarti ini bisa kita selesaikan. M-nya kan bisa dicoret karena sama-sama M. Nah, fenol X itu hubungannya dengan fenol adalah fenol cos alfa. Fenol cos alfa sudu cos theta 0. Fenol cos theta 0 cos 45 berarti. Nah, ini sama dengan V pusat massa dalam arah X. Nah, berarti di sini kita dapat nanti nilai kecepatan pusat massa dalam arah X. Jadi kita dapat di sini V PMX ini sama dengan, nah cos 45 kan setengah akar 2. Jadi setengah akar 2 V 0. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Nah, kalau di sini, oke, kalau udah sampai di situ, berarti kan udah setengah V0 setengah akar 2. Oke. Nah, selanjutnya, kita misalkan, nah ini kan dia bertumbukan. Kalau bertumbukan itu juga ada impuls nanti. Jadi dinding itu dia mengerjakan impuls terhadap tongkat. Nih. Ini kan nanti dia bertumbukan. Nah, dinding ini tuh dia ada mengerjakan impuls, ada gaya impuls nanti yang dikerjakan dinding. Nah, gaya impulsnya ini arahnya kan ke kanan. Nah, ini adalah impuls. Impuls itu simbolnya kalau di SMA dia pakai I. Nah, ada juga yang menyimbolkan impuls ini sebagai J. Ada juga yang menyimbolkannya sebagai J, ada juga yang menyimbolkannya sebagai I. Nah, apa itu impuls? Impuls itu kan adalah perubahan momentum. Jadi impuls itu sama dengan perubahan momentum. Jadi I itu sama dengan delta P, perubahan momentum. Nah, jadi ada hubungannya antara impuls dengan momentum. Jadi impuls itu sama dengan perubahan momentum. Nah, karena impuls itu sama dengan perubahan momentum, maka ini kita bisa menentukannya, menguraikannya lagi. Nah, namun momentum yang dikerjakan itu dia berada dalam arah Y. Jadi kalau yang tadi kan adalah arah X. Nah, sekarang kita lihat dalam arah Y. Jadi momentum dalam arah Y, sini. Jadi I-nya, I sama dengan, nah ini kan tadi delta P, berarti P-nya itu dalam arah Y kita buat. Nah, berarti ini kan dia ada dua buah benda. Kita lihat dia sebagai sistem. Kalau tadi kan hanya satu benda yang kita lihat. Kalau ini kita lihatnya itu sebagai sistem. Kalau sebagai sistem itu maksudnya adalah kita lihat semuanya untuk kedua benda. Jadi kita lihat sistem. Nah, kalau kita lihat sistem berarti masanya ini dijumlahkan semuanya. Jadi M besar dan M kecil itu dijumlahkan. Jadi di sini makanya M besar dikali M kecil. Dijumlahkan. Nah, baru kemudian di dalam kurung
dia kan delta P, berarti ada perubahan kecepatan di sana. Nah, perubahan kecepatannya itu kita kan ninjaunya dalam arah Y ini, sistem tapi dalam arah Y. Berarti perubahan kecepatannya itu ini V. Kalau tadi kan P pusat massa dalam arah X. Nah, kalau ini P pusat massa dalam arah Y. Karena ini kan dalam arah Y. Nih. Nah, ke dalam arah Y ini kan dua-duanya nanti. Ini kan naik. Ini tuh posisinya kan plek gitu. Jadi 2M ini tuh juga menyentuh sumbu kalau dalam arah Y. Tapi kalau dalam arah X, yang ini kan hanya benda kecil ini yang dalam arah X. Ini kan nggak ada. Nah, tapi kalau dalam arah Y yang menumbuk dinding, ini kan dua-duanya, M besar dan M kecil. Makanya ketika dalam arah Y, masanya ini dijumlahkan. Nah, dikurangi dengan ini, V0Y. Kenapa dikurangi? Karena arahnya itu kan ke bawah. Sedangkan PMY itu tuh arahnya ke atas. Jadi di sini V0Y. V0Y. Nah, itu impulsnya. Jadi itu kita selesaikan. Karena dia kan tadi delta. Delta itu artinya ini negatifnya bukan karena arah ya, belum karena arah, tapi karena delta. Delta itu kan adalah akhir dikurangi dengan awal. Nah, makanya di sini tandanya negatif. Jadi ini belum karena arah. Arahnya nanti kita masukkan. Oke, di sini berarti I sama dengan, nah yang ini tetap, yang di depan. Selanjutnya ini kita uraikan lagi. VMY itu dengan P0Y. Itu kita sederhanakan, berarti ini tetap V PMY dikurangi, nah ini V0Y ini kan arahnya ke bawah, berarti dia tandanya negatif lagi. Negatif. Kalau dalam arah Y, berarti ini adalah V0 sin 45. Jadi ini yang kita selesaikan. Sehingga nanti kita dapat nilai I. Jadi kita dapat nilai I di sini. Nah, jadi ini kita dapat I. Berarti I sama dengan ini diselesaikan. V, PMY. Nah, ini kan min ketemu min itu jadinya adalah plus tambah sin 45. Ini setengah akar 2 V 0. Nah, ini. Sampai di sini dulu. Nah, selanjutnya kalau ini kan udah sampai di sini, ini kita jadikan, ini kan kita udah dapat dua buah persamaan. Ini sebagai persamaan 1. Nah, yang ini sebagai persamaan 2. Kan ada PMX, ada PMY di sini. Center mass-nya, pusat massanya. Nah, sekarang impuls itu kalau misalnya kita hubungkan dengan apa? I dikali omega kan rumus impuls ini kan ada 2. Rumus impuls itu ada perubahan momentum. Impuls itu juga sama dengan ini dikalikan dengan omega. Jadi I dikali omega. Torsi ya maksudnya, bukan impuls, torsi maksudnya. Jadi rumus torsi, ingat nggak rumus torsi? Yang gaya dikalikan dengan lengan gaya. Torsi
Jadi mungkin kalau di SMA dia lebih familiar dengan torsi. Torsi sama dengan, nah gaya dikalikan dengan lengan gaya dikalikan dengan sin sudut tetanya. Nah rumus torsi ini tuh ada dua. Ada yang dihubungkan dengan gaya, ada juga yang dihubungkan dengan momen inersia. Nah, kalau dihubungkan dengan momen inersia, torsi ini adalah perkalian antara momen inersia dengan percepatan sudut alfa. Gitu. Nah, ini tuh diuraikan lagi nanti. Jadi ini kita lihat lagi dari segi gayanya. Makanya namanya itu kinematika. Jadi ada gerak, dia mekanika karena ada gerak, ada gaya. Jadi digabung. Nah, di sini kita lihat bahwa ada hubungan antara antara I-nya dikalikan dengan Rm, dikalikan dengan pusat massa. Nah, itu sama dengan I pusat massa dikalikan dengan omega dikurangi dengan omega. Jadi kita hubungkan gitu antara nih. Jadi I dikali Rm, I dikali R pusat massa. Karena kalau alfa ini diuraikan lagi, nanti itu ada hubungannya ke sini. Jadi I dikali R pusat massa, apa simbolnya R pusat massa? RPM. RPM. Nah, terus dikali dengan cos 45. Kenapa dikali cos 45? Karena dia membentuk sudut. Jadi, oh enggak usah, RM aja. RM, nah ini. Jadi kalau ini kan perkaliannya nih. Ini kan ada momen inersia. Jadi I dikali RM, ini tuh I dikali R, I dikali ininya, dikalikan ke sini, itu sama dengan, I pusat massa, jadi IPM. Jadi di sini dia ada yang impuls dan momentum linear, tapi ada juga impulsnya itu yang L, yang ada momentum linear, ada momentum sudut. Nah, dia ada momentum linear, ada momentum sudut. Yang IPM itu tuh adalah yang momentum linearnya. Jadi ini tuh I, sebenarnya ini tuh disimbolkan dengan J lebih tepatnya. J, ini tuh juga J, biar enggak. Nah, ini tuh juga J, impulsnya. Nah, ini tuh berarti di sini adalah J juga. Biar sama. Nah, ini J. Nah, di sininya, sebelah sininya baru namanya adalah IPM. Nah, ini tuh adalah teorema impuls. Nanti kalau misalnya mau lihat, bisa dilihat teorema impuls, momentum linear, dan momentum sudut. Jadi ini tuh di sini, berarti kita dikali IPM, yang udah I pusat massanya, IPM, nah dikali omega dikurangi dengan omega 0. Nah, di sini. Omega dikurangi dengan omega dikurangi dengan minus omega 0. Kenapa tandanya minus? Karena nanti kan dia akibat adanya impuls, dia ini tuh berbalik arah. Makanya tandanya di sini minus omega 0. Omega
minus omega 0. Nah, ini. Jadi ini tuh disebutnya, itu teorinya, nanti kalau misalnya mau lihat, ini tuh disebut sebagai teorema impuls momentum linier dan angular. Jadi teorema impuls momentum linier dan angular. Angular ini sudut. Momentum linier dan momentum sudut itu maksudnya. Dan angular. Nanti bisa cek. Nah, ini yang diuraikan lagi. Jadi ini terus diuraikan ke bawah. Tadi kan kita udah dapat IPM. Kita kan tadi udah menghitung IPM nih di sini. IPM yang kita dapatkan ini, nah ini tuh kita masukkan ke sini. Jadi ini kita masukkan lagi. Nah, tadi, nih mulai dari sini. Ini kan ada IPM, jadi IPM-nya itu kita ganti. Jadi kan dia J, RM, cos, nah itu kita masukkan. Kita ganti semuanya sama yang kita hitung tadi. Ini kan J, saya kopikan lagi aja. Sini. Nah, ini. J-nya kita ini RM-nya yang kita ganti. J-nya tetap aja sebagai J. Biar nanti ada hubungannya sama persamaan yang sebelumnya. Nah, RM-nya, RM itu kan, mana tadi? Nah, RM yang ini kan tadi RM. Nah, RM yang ini, RM kecil. Ini tinggal kita ganti. Nah, masukkan ke sini. Nah, terus cos 45. Cos 45 itu kan setengah akar 2. Nah, sama dengan IPM, tadi kita udah ada menghitung IPM. IPM kita yang ini. Nah, ini kita masukkan juga IPM. Nah, tinggal yang ini. Di dalam berarti omega ditambah omega 0. Nih, karena kan minus ketemu minus itu adalah plus jadinya. Jadi omega plus omega 0. Nah, ini kita selesaikan hingga nanti kita dapat nilai omega. Nah, dari sini kita mau menghitung J sama dengan, karena kita akan memasukkannya ke rumus menyamakannya dengan yang ini. Ini kan kita sudah dapat J sama dengan ini. Nah, di sini kita mau menghitung J sama dengan. Jadi J, kita buat persamaan ini dalam bentuk J sama dengan. Ini kan M tambah M ini bisa kita coret nih, karena ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Nah, ini kita coret. Nah, tinggal ini lagi. Jadi kita akan nulis J sama dengan. J sama dengan, nah ini berarti ini kan juga bisa kita coret ini. M sama M, ini dicoret. L-nya juga bisa dicoret. Jadi nanti L-nya itu tinggalnya hanya satu di sini. Berarti yang di sebelah sini, ini kan tinggalnya adalah ML saja, karena L yang ini udah habis. Jadi ML, ini kan jadinya setengah akar 2. Kalau dibalik kan jadi 2 per akar 2. Karena kan pindah ke sebelah kanan. 2 per akar 2. Ini dibalik. 2 per akar 2. Lalu ada ML. ML dalam kurung omega ditambah omega 0. Ini.
ini dapat J. Nah, tadi kan kita udah dapat J juga, J yang ini. Nih, kan tadi udah ada J yang ini. Nah, jadi ada 2 J-nya. Nah, ini kita samakan untuk mendapatkan berapa kecepatan VVMY-nya. Jadi ini kita samakan. Ini samakan luasnya, berarti ini sama dengan, nah sama dengan ini. Nah, ini kan nggak ada yang bisa dicoret. Jadi ini tuh kita tulis dalam bentuk VVMY sama dengan. Nah, kalau kita mau misalnya mau mencari ini kan berarti ini tetap. Nah, yang ini sama yang ini tuh kita bawa ke sebelah kiri. Jadi ini kan jadinya setengah, ini matematikanya, ini harus jeli aljabarnya, kalau enggak nanti bisa salah. Setengah akar 2, nah terus ini M plus M-nya kan ada. Nah, baru kemudian ini kan dikali ke dalam nih ceritanya. Dikali ke dalam berarti ada V0-nya. Ini V0-nya sama dengan, nah yang ini tinggal di ruas kanan. Ini aljabar semua isinya. Nah, ini disederhanakan dulu. Ini kan ada 2 akar 2. 2 akar 2 ini kalau kita rasionalkan, ini kan jadi 1/2 akar 2 juga kan. 2 akar 2 itu kan kali akar 2 per akar 2. Jadi 2/2 ini tuh sama aja dengan 1/2 akar 2. Nah, 1/2 akar 2. Tapi ininya beda. Nah, ini di sini kita dapat VVMY. Jadi di sini kita dapat nilai VVMY-nya berarti sama dengan, nah ini kan bisa kita sederhanakan lagi nih. Ini ada yang bisa kita keluarkan, yang ini aja, nih setengah akar 2-nya kan bisa kita keluarkan. Nah, yang ini udah nggak ada yang bisa kita keluarkan. Kalau bisa ditulis gini juga nggak apa-apa. Intinya nanti dia ditulis dalam bentuk ini. Bagaimanapun menulisnya nggak masalah. Yang jelas kita di sini mau mendapatkan besarnya V pusat massa dalam arah Y. Nah, intinya semua yang luas kiri ini kan dibagi dengan M plus M. Nah, udah dapat ini nanti, PVMY-nya itu udah dapat begitu. Nah, itu kan tumbukan antara massa M dengan dinding itu tadi kan bersifatnya elastis. Jadi kalau dia elastis, koefisien restitusinya itu adalah 1. Nilai E-nya adalah 1. Koefisien restitusinya itu 1. Nah, karena koefisiennya adalah 1, koefisien restitusi itu kan adalah perbandingan antara besar kecepatan relatif setelah tumbukan dengan kecepatan relatif sebelum tumbukan. Jadi kita bandingkan nanti, kan di sini karena dia tumbukannya elastis, katanya tumbukan elastis, maka koefisien restitusi E ini sama dengan 1. Nah, tadi kan kita udah belajar juga bahwa E itu adalah perbandingan antara kecepatan setelah tumbukan dengan kecepatan sebelum tumbukan. Nah, sehingga kita bisa dapat hubungan bahwa nih 1 itu sama dengan, bisa kita tulis hubungannya. 1 sama dengan, nah kecepatan sebelum tumbukan, ini kan sebelum tumbukan, benda ini dia punya kecepatan yang V0, yang ada V0-nya. Jadi kecepatan sebelum tumbukannya itu
tapi kita ubah dia ke dalam bentuk persamaan kecepatan sudut. Karena kan kita mau menghitung kecepatan sudut. Nah, ini dimodif dulu. Jadi di sini ini berarti P pusat massa dalam arah Y, Pm dalam arah Y. Nah, ditambah kecepatannya kan ada yang membentuk sudut ini. Yang membentuk sudut itu kan adalah V0. V0 itu adalah omega 0 dikalikan dengan R sebenarnya, dengan jari-jarinya. Jadi itu kita kalikan omega dikali Rm di cos 45. Jadi ini tuh rumit ininya, matematikanya. Jadi ini dikali lagi dengan tujuannya kita untuk mendapatkan yang diminta. Jadi ini omega dikali Rm. Nah, tadi kan kita lihat di sini. Kalau dia dalam arah Y, itu dia pakai yang namanya adalah ini, sin. Kalau dalam arah E, kita pakai cos. Tapi di sini, ini kan yang kalau dalam sebelum bertumbukan, yang di atas kan adalah sebelum tumbukan. Sebelum tumbukan, itu kan hanya ada dalam arah X. Berarti di sini dia pakai cos. Karena dalam arah X. Nah, terus di bawahnya itu adalah yang setelah. Kalau yang setelah berarti ininya itu V0 ini V0 terus ditambah bagian sudutnya itu juga. Jadi ada sudutnya juga V0 sin 45. Ini V0 sin 45. Nah, tambah karena dia kan ada dua benda tadi. Dua benda ditambah omega 0 dikali Rm cos 45. Nih, karena yang awalnya. Ini kan omega 0 dikali Rm. Ini cos 45. Nah, ini yang kita selesaikan lagi. Ini harus kita selesaikan matematikanya sehingga nanti kita mendapatkan hubungan antara VMY. Jadi di sini kan nanti ada dua. Ini kan kita dapat VMY lagi di sini. Nah, ini nanti substitusi eliminasi. Gimana pun caranya, boleh yang jelas di sini kita nanti dapat VMY. Nah, ini kan ada dua buah VMY. Yang ini VMY pertama. Ini satu kan VMY-nya. Nah, satu lagi ini VMY-nya nanti. Dari sini. Jadi ada dua buah VMY sama dengan, VMY sama dengan. Terus dia nanti disamakan yang ini. Dari persamaan ini, di sini kan ada omega juga. Yang ini nanti ada omega juga. Nah, nanti ketika ini disamakan, terus kita selesaikan secara matematika, baru kita bisa dapat nilai omega. Gitu. Jadi matematikanya rumit ini harus dikerjakan dengan hati-hati aljabarnya. Jadi nanti kali ke dalam, ini dikali, di ini disederhanakan, di ini substitusi eliminasi hingga nanti dapat nilai omeganya. Oke, bisa dipahami? Halo? Tiara bisa dengar suara kakak?
Halo? Si putus-putus? Halo, Kak. Oke. Nah, ini baru kedengaran. Nah, jadi Udah nanti dengar suara aku, Kak? udah. Oke. Oke. Jadi nanti ini matematikanya harus diselesaikan. Ini matematikanya lumayan rumit. Nah, ini nanti kan ada persamaan nih. Jadi ada berapa persamaan? Ini kan ada P, VMY sama dengan titik-titik, PV. Jadi nanti ada 2 buah persamaan. Dari sini, yang ini 1 persamaannya. Nah, terus sama lagi yang satu ini 1. Nah, jadi nanti kan sama-sama dapat VMY. Nanti kalau udah dapat VMY-nya yang ini sama yang ini tuh disamakan lagi. Hingga kita dapat nanti menentukan omega. Coba nanti dicari matematikanya, karena ini lumayan panjang ke bawahnya lagi. Tapi intinya ini adalah proses matematika, aljabar. Substitusi, eliminasi, ganti, sampai nanti mendapatkan nilai omega. Nah, oke, nanti kakak kirimkan juga ininya, rekamannya. Oke, Kak. Ya, coba nanti dipelajari lagi. Intinya di sini itu kita masih berhubungan dengan impuls, dengan tumbukan, cuma dengan yang lebih kompleks. Karena dia ada ininya juga, semuanya itu dalam satu soal. Gitu. Oke, ini PPT-nya juga kakak kirimkan, nanti rekamannya juga kakak kirimkan. Oke, ada pertanyaan dulu? Kakak besok masih bisa les kan? Sorry, kalau kakak nggak jelas dengarnya apa? Besok kakak masih bisa les kan? Pagi sama malam. Oke, bisa. Pagi mau jam Oke, Kak. berapa? Besok aku gereja sih, Kak. Kayaknya jam berapa ya? Jam Jam 11. 9, Kak. Oh, Jam jam 9. 9 udah selesai dari gerejanya. Jam 9, WIB 9.30 lah, Kak. Jam 10 aja kalau gitu. Nanti Oke, oke. takutnya telah Oke, ini. Kak. Jam 10 aja Oke, ya, Kak. biar enggak ini. Oke, Kak. Oke. Berarti besok pagi sama malam juga. Iya, iya, Kak. Oke. Oke, silakan kalau misalnya ada soal yang mau ditanyakan, dikirim aja dulu. Mana tahu nanti misalnya ada soal yang mirip-mirip gitu, jadi bisa digabung penjelasannya. Beberapa soal Oke, gitu. Kak. Oke Oke, ya. Kak. Oke, selamat malam. Ini nanti kakak kirim. Malam, Kak. Makasih banyak. Ya, sama-sama.